Bab 2530. Menggunakan kekuatan ilmi dewa. Meskipun Erikin masih tetap memberikan petunjuk, tetapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang dikerahkan oleh mereka sudah jauh lebih baik. Apalagi setelah dijebak oleh lawan, mereka semua akhirnya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hal ini membuat semua orang menjadi penuh akan semangat juang. Kabut hijau masih belum menghilang dan semua orang juga menyebar secara perlahan, menjaga jarak satu sama lain untuk mencari jejak pria tua berambut putih. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah kultivasi iblis sebelumnya mati, jasad, darah serta kemelekatan jiwa mereka, bahkan energi kematian yang dihasilkan pun diam-diam ditelan oleh kabut. Semua orang bergerak maju dengan perlahan dan tidak berhenti untuk mendekati sisi lain dari kabut. Sepertinya ada pergerakan di sini. Tepat ketika salah satu master obat berbicara, sosok dengan cahaya hijau yang aneh di seluruh tubuh, tiba-tiba muncul di antara kabut hijau. Ingin memusnahkan sekte hantu darahku. Matilah kalian semua. Ada garis-garis hijau gelap pada kulit sosok ini dan 3 mata di atas kepalanya. Penampilannya aneh seperti monster sebelumnya dan mulutnya terlihat penuh dengan taring yang menakutkan. Dia meraung, lalu berteriak pada semua orang. Itu adalah tetua berambut putih. Pupil mata semua orang mengecil, jika bukan karena mengenali pakaian pria tua berambut putih itu, mereka pasti tidak akan bisa mengaitkan monster ini dengan kultivator. Namun, ketika semua orang bersatu dan menyerbu ke arah tetua berambut putih itu, cahaya berwarna hijau gelap di luar tubuhnya tiba-tiba bergelora. Para master obat yang bersentuhan dengan cahaya Reiki ini, satu persatu berteriak kesakitan dan bagian tubuh mereka yang diterangi oleh cahaya itu dengan cepat menua dan seolah-olah membusuk. Energi kematian. Ini adalah energi kematian yang tidak biasa. Kita mundur sementara. Pupil mata Tenno Zhang sedikit menyusut dan semua orang terbang ke belakang untuk mundur. Namun, jelas sekali tetua berambut putih itu tidak ingin membiarkan semua orang pergi. Dia dengan cepat terus mendekati semua orang. Tenno Zhang merasa sangat cemas karena energi kematian terus menyebar. Kecuali menggunakan energi kehidupan untuk melawan energi kematian, jika tidak mereka tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Tetua Zhang, kalian cepat mundur. Tetapi pada saat ini, suara yang tenang terdengar di belakang semua orang. Ketua, Tuan Qin. Ketika suara ini muncul, sosok seorang pria telah melewati kerumunan dan terbang ke arah tetua berambut putih itu. Erikin langsung menyerang orang ini tanpa mengelak dan juga tidak terlihat menggunakan teknik apapun. Para master obat sangat kaget. Beberapa dari mereka baru saja merasakan penderitaan akibat bersentuhan dengan cahaya hijau ini. Begitu bersentuhan dengan cahaya ini, rasa sakit yang timbul membuat sekujur tubuh mereka seperti tercabik-cabik. Reiki sama sekali tidak berpengaruh melawan cahaya itu. Jika Erikin langsung menyerang, dia akan merasakan serangan energi kematian yang paling kuat. Kamu datang di saat yang tepat. Setelah membunuhmu, mereka akan kehilangan tumpuan mereka. Setelah melihat ini, raut wajah tetua berambut putih itu pun berubah menjadi dingin. Namun, aku bisa membiarkanmu hidup untuk sementara, mungkin aku bisa mendapatkan banyak keuntungan darimu. Setelah mengeram dengan suara rendah, cahaya di luar tubuhnya bergelora lagi. Dalam situasi ini, dia tidak perlu menggunakan teknik apapun, dia hanya perlu mengandalkan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghindari semua serangan. Energi kematian ini merupakan kekuatan yang sangat kuat dan begitu bersentuh dengannya, seluruh tubuh akan terluka. Jika seluruh tubuh terbungkus oleh energi ini, sekalipun memiliki tubuh pertempuran Dharmakaya yang kuat, tubuh juga akan membusuk. Tetua itu tidak tahu teknik apa yang akan digunakan oleh Erikin sehingga membuatnya berada sangat dekat dengannya. Namun,
Energi kematian tidak terkalahkan, jadi sama sekali tidak ada orang yang bisa menghadapinya. Kamu mencari mati, kan? Kalau begitu, cepatlah kemari. Melihat Erikin yang mendekat, tetua berambut putih itu juga tidak takut, sebaliknya matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kecepatan kedua orang ini secepat kilat. Dalam sekejap, jarak di antara mereka berdua hanya 100 kaki. Tubuh Erikin semakin cepat lagi dan langsung memasuki kawasan energi kematian. Matilah. Tetua itu tersenyum kegirangan. Namun, detik berikutnya, senyumannya langsung membeku di wajahnya. Erikin menembus lapisan cahaya hijau, lalu dia menendang kepala tetua itu tanpa menggunakan teknik apapun. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat sekujur tubuh Erikin yang sama sekali tidak cedera, tetua itu tercengang dan bingung. Dia sendiri sudah pernah merasakan kekuatan energi kematian. Belum lagi Reiki, bahkan energi abadi pun tidak sanggup menahan kekuatan energi ini. Apakah tubuh Erikin lebih kuat dari energi abadi? Bong. Namun, tanpa menunggu tetua itu memahami apa yang telah terjadi, cahaya keemasan di kaki Erikin menyala dan dua ilmu dewa tiba-tiba memancarkan kekuatan yang kuat dan langsung menendang kepalanya. Tetua itu hanya mendengar suara tengkorak yang retak dan kemudian merasakan rasa sakit yang tiada taraf. Dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ketika Erikin menggunakan kekuatan level ketiga tubuh Raja Qin, tetua yang memiliki kultivasi fase penilaian 1 penurunan langsung ditendang hingga tengkorak kepalanya pecah dan seketika menghancurkan lautan kesadarannya. Aku sudah mati. Sebelum jiwa dewa tetua berambut putih itu hancur, hatinya terasa sangat sakit. Dia tidak mengerti bagaimana Erikin bisa mengalahkan energi kematiannya dan dia tidak mengerti bagaimana sebuah tendangan dapat membuat jiwa dewanya hancur hingga berkeping-keping. Setelah mencapai 1 penurunan, tubuhnya seharusnya sangat kuat. Sekalipun dia hanya mengandalkan energi kematian yang berwarna hijau tanpa menggunakan terlalu banyak pertahanan, tetapi seharusnya tidak mungkin tidak sanggup menanggung 1 tendangan dari kultivator fase penilaian, kan? Kultivator macam apa anak ini? Seiring dengan pemikiran terakhir yang melintas di benaknya, tubuh tetua berambut putih itu pun meledak dan jiwa dewanya juga menghilang di saat yang bersamaan. Dia meninggal tanpa menyisakan tubuh dan jiwa dewanya. Hancurnya sekte hantu darah seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan semua Irang. Tetapi pada saat ini, suasana sangat hening dan Tenno Zhang beserta yang lainnya terlihat terkejut dan terdiam. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Ketua sekte hantu darah telah menggunakan suatu teknik yang membuat mereka tidak berani mendekatinya. Alhasil, Tuan Qin pun turun tangan untuk menghadapinya. Namun, kelihatannya dia tidak menggunakan teknik luar biasa apapun dan hanya melakukan tendangan biasa seperti menendang seorang pejuang dari dunia fana. Tetua fase penilaian 1 penurunan ini meninggal begitu saja. Erikin mengambil tas penyimpanan tetua itu, lalu menggunakan mata dewanya untuk melihatnya. Setelah tetua yang mengendalikan formasi tiada, dia dapat dengan cepat menemukan di mana letak pusat formasi. Sebuah cahaya Reiki dilancarkan lalu pusat formasi pecah dan formasi pun berhenti. Kabut hijau di sekeliling menghilang dengan cepat dan penglihatan semua orang kembali. Membunuh tetua ini memang terlihat sedikit mudah, tapi nyatanya tidak semudah itu. Setelah mengetahui sekujur tubuh tetua itu dipenuhi dengan energi kematian, Erikin tidak hanya menggunakan energi kehidupan yang mengalir di seluruh tubuhnya tetapi juga langsung mengelurkan sebuah energi kehidupan murni. Dengan perpaduan dua energi ini, ditambah bahwa dia cukup cepat, jadi energi yang terkuras tidak terlalu banyak dan dia berhasil membunuh tetua berambut putih itu. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya tentu saja jauh lebih mudah lagi. Saat belum berlatih tubuh Raja Qin level ketiga,
kekuatan fisik Eric Kin sudah jauh melampaui kultivator dengan tingkatan yang sama dengannya, jadi dia juga tidak akan kalah saat berhadapan dengan kultivator satu penurunan. Setelah mengaktifkan keempat ilmu dewa itu, kekuatannya telah melebihi kultivator satu penurunan biasa. Terutama dua ilmu dewa ada di kaki kanannya. Kini kaki kanannya bahkan lebih tajam daripada senjata roh yang tajam. Bisa dikatakan tetua berambut putih ini mendapatkan serangan dari kultivator satu penurunan. Jika dia tidak mati barulah aneh. Maaf ketua, kami telah mengecewakanmu. Tenno Zhang dan yang lainnya terbang ke arah Eric Kin dengan ekspresi wajah gagal. Tadinya mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka malah membuat Eric Kin turun tangan. Bersambung.